kita perlu bersyukur kepada Gusti Allah bahwa ternyata acara perayaan Hari Kemerdekaan ini begitu meriah. Ya, terima kasih kepada panitia yang mengatur semua ini. Ya, guyup, ada komunikasi yang positif, dan sebetulnya panitia nanti kalau hadiah-hadiahnya untuk yang menang ini gimana? Ada, Pak. Oh, ada ya. Sudah ada hadiah, biar senang semua. Ya, Langsung kita kasihkan Mas. setelah tadi pertama ngomong atur nuhun ke Gusti Allah, saya kepingin nggak dengan saya ya, biar dia mau nggak mau benar. Jadi sebenarnya nanti kepinginnya di sela-sela yang lomba nyanyi itu betul-betul juga nyanyi ya. Ya, setuju. Ya? Setuju. Oh, jangan dulu yuk, kita dulu Setuju. ya. Bisa lah pakai kerpean nggak bisa. Jadi acara guyup semacam ini sebetulnya adalah sarana untuk menemukan bibit-bibit unggul ya, dari para pemimpin, bibi, personalia. Tadi mana personalia Guanteng tadi mana? Wah, maju sini. Wah, ini seperti Kopassus ya, loreng-loreng ya. Jadi ini kesempatan untuk mendapatkan bibit-bibit unggul. Tadi apa 3 ciri khas? Tadi jawabannya apa? 3 budaya apa? Sampai kan 3 ini. Ayo. Masyur. Oh. Tadi 3 budaya apa tadi? Jawabannya apa? Disiplin, integritas, kerja keras. Ya, apa saja. Ya, bisa 3, bisa 5, bisa 8. Kalau saya lihat tadi banyak bibit-bibit yang punya kesempatan one step ahead to increase your value ya, untuk meningkatkan value Anda. Ya. Jadi kalau Anda sekarang ini posisinya kalau tentara itu bagi 3 Pak, ya. Perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi ya. Perwira pertama itu mulai dari kopral sampai kapten. Kalau perwira menengah itu dari mayor sampai mayor, letkol sampai kolonel. Perwira tinggi itu brigjen, majen, legjen sampai jenderal. Jadi sebetulnya yang masih di Tamtama itu juga punya kesempatan jadi jenderal. Kalau you menunjukkan 1, disiplinmu, 2, fokus kepada pekerjaanmu sehingga kamu ada prestasi yang bisa dinilai. Ya, kan? Jadi kalau you mau merubah strata kemakmuran, financial freedom, itu sebenarnya semua ada kesempatan. Ya? Jadi semua ada kesempatan. Tetapi ya seperti Sapporo ini ternyata kan seniman yang luar biasa kan. Ya, nanti seneng ya toh. Tapi dia nggak pede untuk tumbuh lebih hebat. Ya toh. Ini ahli listrik ya itu semua. Ya, toh. Jadi sebenarnya perusahaan ini menunggu kamu untuk menyatakan saya ini orang yang punya talenta. Saya ini orang yang kalau diberi kesempatan saya bisa tumbuh. Nah, kesempatan tuh nunggu diberi oleh atasan atau kamu ciptakan kesempatan itu? Ciptakan, Pak. Oh iya, ya kan? Jadi dari acara ini yang saya pikir ini, waduh begitu banyak orang yang punya talenta. Tapi kenapa jenderalnya kok cuma Debbie, Rosita, Christine, ya kan? Dia. Kenapa jenderalnya cuma beberapa? Sebenarnya memang yang bisa jadi kolonel, yang bisa jadi jenderal kan banyak. Betul nggak? Ya, yang saya lihat itu Pak, semua peluang itu kalau sekarang dengan IT ya, kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram, kita lihat di YouTube, itu kalau you mau dari Tamtama menuju perwira menengah, menuju perwira tinggi, semua itu kalau nggak kamu ciptakan dengan disiplin, keberanian, siap menunjukkan prestasi, dan mana mungkin kamu jadi jenderal Pak? Seperti tadi yang disebutkan tahun 1997 berapa proyek sekaligus itu? 22 proyek itu 8.000 sekian unit rumah diresmikan, tidak ada yang tidak datang Pak Kepala Daerah. Bupati, wali kota, semua datang. Ya, dipusatkan di Malang ya, Kabupaten Malang. Di mana dia? Asri Gatong.
ya, suatu kebanggaan yang paling tinggi. Itu mungkin merupakan puncak prestasi reputasi PT Podojo Masyur. 22 kota sekaligus, rata-rata 400 unit, rata-rata ada yang 430 dan 310 itu diresmikan sekaligus pada tahun 1997 pada saat usia Podojo Masyur masih 15 tahun. Ya, apakah itu bisa kalau kita kategorinya tidak kerja keras bisa? Saya itu paling enggak. Kalau jam 8 malam saya masih di proyek. Ponakan saya itu jam 12 malam masih di proyek. Proyek yang diberi anggaran 1 miliar di Pasuruan, 1 miliar itu 403 unit rumah diselesaikan dengan di bawah 600 juta. Hematnya bisa beli pickup, hematnya bisa beli pickup 100 mobil pickup. Karena kita tidak serahkan kontraktor. Ya, tidak diserahkan kontraktor itu hematnya bisa beli 100 pickup yang harganya 4,2 juta saya berikan untuk Christine Cahyono, Christina Cahyono. Dia sebagai pimpinan proyek yang membuat aspal di 3. Ya, saya beli versi harganya 32,5 juta. Jadi hematnya itu bisa beli 13 versi baru. Ya karena kerja keras. Nah sekarang ini beberapa divisi sudah mulai bangun sendiri. Karena kontraktor itu umumnya kontraktor itu untung 15%, 10 itu ngomongnya. Dia pasti bisa 15%. Kalau kamu yang teliti ya bahan bakunya dikurangi, besinya dikurangi, semennya dikurangi. Ya, nah, itu semua dulu dilakukan oleh ponakan saya Imping, ya, yang mana hematnya 40%, hematnya. Dan proyek itu Pak, modalnya 1M, jualnya 3M tahun 84. Ini masih banyak peluang. Dan saya lihat teman-teman yang di luar Jawa yang bangun sendiri, ya seperti yang dari Makassar siapa namanya? Triwijaya. Itu kalau bangun sendiri itu masih bisa hemat per meter mungkin 700.000, 600.000. Jadi banyak sebetulnya efisiensi yang bisa dilakukan kalau kita melihat itu sebagai tantangan dan peluang. Tapi kalau kita hidup di comfort zone, ya, yang penting ini yang saya mau garis bawahi, kalau you hidup di comfort zone, you pasti susah maju. Nah tiap hari tadi datang telat, ya toh? Nah, makanya para jenderalnya Podojo ini tadi kita acara rapat kerja 97% tidak ada yang terlambat ya. Kalau ada yang terlambat ya 2 menit, satu orang aja 12 menit. Sebab filosofi disiplin waktu seperti Kiki Luki tadi pasti datangnya sebelum 7.50 loh, 7.40 sudah nyampe ya. Ya, Indonesia itu kalau dengan saya dinas ke luar negeri itu 20 menit sebelumnya sudah siap. Bayangkan kalau Anda orang yang comfort zone-nya kalau datang ke kantor aja terlambat 5 menit bisa jadi jenderal? Sulit Pak. Sulit Pak. Jadi sebetulnya peluang. Podojo ini punya modal Pak triliunan. Kalau you menunjukkan you punya kemampuan, you mau kerja apa aja, perusahaan siap membiayai. Tunjukkan kalau you mampu. Kalau orang semua pulang kerja jam 5, kamu jam 8, 9 masih di kantor. Tunjukkan seminggu kemudian you berprestasi, semua kerjaan you selesaikan. Dulu ada seorang sekretaris namanya Cika, pulangnya jam 1, 2 malam. Semua kerjaan hari itu diselesaikan. Ya, dia hanya kerja di perusahaan besar di bawah Sinarmas Group, ya, sempat di China, ya, itu kemarin satu kelas Teguh ya. Jadi kalau meminjam dalam rangka merayakan hari kemerdekaan yang kita banggakan, ya, itu kita juga tidak boleh tenggelam kepada hedonisme atau hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi yang bisa membangkitkan, meningkatkan status ekonomi keluarga Anda, meningkatkan performa pribadi Anda, bahwa saya adalah orang yang punya value. Ya, kira-kira itu saya senang sekali. Saya mikir kapan ya kita bisa sama-sama improve ya, sama-sama ya toh. Ya, cari timing yang tepat, apakah ulang tahun Podojo yang tahun depan, karena ini kan masih ada 8 bulan toh, ya toh. Ya, mudah-mudahan menjadi satu momentum di mana ya nanti Debbie ngatur panitianya, mungkin ya tahun depan kita bisa
sama-sama tamasya, karena hidup ini juga perlu dinikmati, kebersamaan, syukur. Tapi hidup ini juga harus menjadikan tantangan untuk meningkatkan value. Hidup Pak Teguh. Ya, kira-kira itu ya. Bagaimana kalau sekarang ini Bu Teguh suruh nyanyi apa saja? Ya toh, ayo mas, apa sedikit aja. Kalau nggak mau nanti saya dampingi. Mau kasih dari surga? Ayo. Tapi